Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya habis memupuk urea. Jadi fungsi urea ini adalah untuk pembentukan klorofil, teman-teman. Jadi untuk zat hijau daun, kemudian pembentukan sel pelepah, sel batang, dan tentunya untuk bahan bakar. Kalau bisa dikatakan kalau manusia ini disamakan dengan oksigen lah, oksigen yang memang dibutuhkan untuk pembakaran dari sel-sel makanan yang kita serap. Jadi kalau tumbuhan tanpa nitrogen yang terkandung dalam urea ini, maka fatal akibatnya. Kalau sudah defisiensi nitrogen, maka tidak ada terjadinya pembentukan klorofil di sana, dan kemudian daunnya akan menguning, dan nutrisi-nutrisi yang ada yang diserap oleh tumbuhan khususnya kelapa sawit ini tidak bisa diserap secara sempurna, tidak bisa dibakar, tidak bisa dilakukan fotosintesis, kemudian juga tidak bisa berfungsi secara maksimal untuk tumbuh kembang kelapa sawit. Jadi kalau kurang nitrogen, tentunya sawit kita akan sakit parah. Dan nitrogen ini adalah nutrisi yang kedua yang paling banyak dibutuhkan oleh kelapa sawit. Yang pertama tentunya adalah kalium yang terkandung dalam KCl. Nah, cara penebarannya teman-teman seperti biasa, di sepertiga tajuk ya, sudah saya tebarkan di sana di sepertiga pelepah. Sebenarnya panjang pelepah ini berbanding lurus dengan panjang akar ya. Jadi kita ambil saja di sepertiganya. Kalau ini saya rasa sudah 2 meteran pelepahnya. Dari sana sampai ke ujung ini sudah 2 meter, jadi saya ambil 1,5 meter di sepertiga luar ya. Jadi dari luar 0,5 meter sekitar itu. Jadi diperkirakan ujung-ujung akar itu masih ada di sana dan bisa diserap secara sempurna. Lakukan penebaran secara keliling ya teman-teman, secara keliling. Kemudian sebelum penebaran dilakukan, bersihkan terlebih dahulu piringannya supaya memang tidak ada gulma-gulma yang ikut-ikutan menyerap dari nutrisi kita ya. Cukup dibersihkan secara manual teman-teman. Saran saya jangan menggunakan racun rumput, baik itu racun hijau, racun kontak ataupun racun sistemik, karena kita menghindari dari efek buruk dari penggunaan racun rumput. Nah teman-teman, ini dosisnya saya tingkatkan karena usianya sudah 13 bulan. Jadi saya tingkatkan dosisnya menjadi 0,5 kilogram untuk penebaran urea kali ini ya. Jadi bisa kalian lihat, ini ember hitam ya, ember hitam anti pecah yang sering kita pakai untuk keperluan sehari-hari, dan batangnya itu sudah sama besarnya teman-teman. Bisa kalian lihat, perbandingkan antara ini dengan batang bonggol kelapa sawitnya itu sudah sama besarnya. Tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa karena masih umur 13 bulan sudah sebesar itu, dan di sana sudah mulai mengeluarkan dompet-dompetnya ya. Nanti ada yang mengatakan kalau bonggolnya besar itu sawit jantannya. Kita lihat saja nanti teman-teman, kita lihat saja nanti apakah sawit jantan atau bukan. Tetap ikuti channel ini supaya kita bisa tahu bagaimana, apakah keberhasilan saya ini bisa menjadi tolak ukur bagi teman-teman semuanya dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Jadi usianya sudah 13 bulan, sudah 1 tahun lebih. Saya tingkatkan dosisnya menjadi 0,5 kilogram per batangnya teman-teman. Dan alhamdulillah sudah tumbuh subur sama semuanya teman-teman di sana. Jadi semuanya seragam, tidak hanya 1 batang, 2 batang. Bisa kita lihat dalam video ini yang lainnya bahwa pertumbuhan sawit yang saya tanam ini semuanya seragam, tidak ada yang berbeda, tidak ada beda-beda. Beda dengan punya tetangga saya, maaf, ada yang besar, ada yang kecil, karena memang pemberian nutrisinya itu tidak seragam, tidak serempak, dan tentunya ada yang sesuai dengan kondisi tanah, ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi kalau kita biarkan saja, akhirnya dia hidup sendiri secara mandiri. Namun kalau kita rawat dengan baik, tentunya nanti akan berbuah dengan baik, berproduktivitas secara baik. Nah, benang merah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai petani teman-teman, sebagai petani harus ambisius. Itu yang terpenting. Sebagai petani harus ambisius. Mengapa ambisius? Karena ya dalam pekerjaan apapun teman-teman, kita memang harus ambisius ya, supaya memang kehidupan kita ini menjadi lebih baik, lebih baik. Orang yang ambisi itu sebenarnya baik
tapi ambisi yang memang benar-benar jalur atau dalam hal konteks yang benar. Ambisi ketika kita memang memiliki potensi kemampuan di sana, kita boleh ambisi, sah-sah saja melakukan ambisi. Jadi ambisi saya adalah karena saya menanam varietas BL1 ini Lonsum BL1 teman-teman, yang memiliki keunggulan quick starter, bisa dipanen dalam jangka waktu 25 bulan. Nah, saya ambisi saya harus bisa memanennya dalam jangka waktu 25 bulan. Jadi saya terus lakukan pemupukan setiap bulannya dengan dosis yang terus saya tingkatkan. Nah, apakah bisa? Sebenarnya tentu sangat-sangat bisa kita mencapai, karena memang itu sudah sesuai standar dari produsen benih. Namun ketika kita tidak melakukan perawatan dengan baik, maka target yang akan kita usung itu atau keunggulan yang ditampilkan oleh benih yang kita tanam tentu itu tidak bisa terwujud, karena memang kita melakukan perawatan yang salah atau kita tidak ambisi. Jadi saya lakukan pemupukan setiap bulan teman-teman dengan menggunakan pupuk tunggal. Jadi saya tidak menggunakan pupuk majemuk. Jadi yang saya gunakan dolomit, TSP, urea, dan KCl, dan 1 kali boron. Ini sudah saya kasih ketika usianya 12 bulan kemarin, saya kasih boron ya. Nah, saya basi boron dengan dosis yang lumayan kecil kemarin itu. Jadi alhamdulillah bentuknya sudah sama semua. Jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai petani, sekali lagi sebagai petani sawit harus ambisius. Bagaimana caranya kita itu harus memenuhi target yang ada sesuai dengan varietas yang kita tanam. Nah, ada yang bertanya, ada yang beranggapan seperti ini, mau memupuk setiap bulan namun tidak ada biayanya. Ketika kita sudah memiliki tanah, misalkan 1 hektar teman-teman, tidak ada alasan kita tidak memiliki biaya. Karena apa? Ya, tanah yang kosong ini bisa kita olah, bisa kita tanam cabai, bisa kita tanam jagung. Yang penting kita memiliki semangat yang tinggi, tekad batu tuh, semangat api itu harus kita tanamkan dalam diri kita teman-teman. Jangan alasan kita tidak memiliki biaya. Nah, tanah 1 hektar yang luas ini bisa kita olah teman-teman. Saya di bawah sana tanam cabai hanya sekedarnya saja, saya tanam, tidak saya olah apapun yang ada di bawah sana, itu sudah bisa menghasilkan sekedar untuk membantu saya tidak beli cabai di rumah. Kemudian selebihnya bisa saya jual, dan tentunya dengan hanya 1 hektar tentu kebutuhan pupuknya tidak begitu besar, karena 0 sampai 3 tahun 0 sampai 1 tahun saya hanya menggunakan yang pertama 0 sampai 6 bulan itu hanya 1 ons hingga 2 ons, kemudian 6 sampai 1 tahun saya tingkatkan menjadi 3 ons, dan setelah 1 tahun saya tingkatkan lagi menjadi setengah kilogram. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan 1 hektar 143 batang atau 150 batang lah sepaling banyak, itu berarti kita hanya membutuhkan 75 kg. Nah, nanti ketika memang kita sudah sawit kita sudah berproduksi 20 bulan ke atas, kita bisa tingkatkan menjadi 700 gram atau 1 kg. Jadi kalau populasinya 150, kita hanya membutuhkan 3 karung sak. Dan apakah bisa kita manajemennya di sana? Bisa teman-teman. Kita rotasi 10 hari sekali. Ketika memang kita panen, untuk panen pertama itu khusus untuk pembelian pupuk, kemudian panen kedua dan ketiga itu kita ambil untuk kebutuhan keluarga, untuk makan dan untuk tabungan. Tentu apakah bisa? Bisa teman-teman. Ketika kita menanam benih yang unggul, kita menanam semuanya berproduksi yang baik, perawatan yang baik, mana yang memang tidak baik ya kita ganti, supaya memang kebun kita 100% berproduksi. Apakah nanti memenuhi dari kriteria atau target yang kita tetapkan? Insya Allah bisa, kalau memang kita memiliki semangat juang yang tinggi. Itu teman-teman. Jadi saran saya tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan terus lakukan perawatan yang baik supaya memang kita mendapatkan hasil yang terbaik. Itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.